Halo semuanya, nama aku Handi dan di sini aku ingin bercerita sedikit mengenai tanah. Ya, dalam pertanian konvensional, tanah merupakan media tanam yang paling penting. Bicara tentang pertanian di Indonesia, pastinya tidak lepas dari yang namanya menanam padi. Tahu nggak sih kalian kalau sebenarnya menanam padi itu nggak semudah itu loh. Tanah tidak bisa asal dalam pengelolaannya. Kalau misalnya asal, malah jadi seperti ini. Kalau kalian tahu, tanah yang digunakan untuk penanaman padi umumnya bersifat liat. Iya, tanahnya kayak bisa dibentuk-bentuk gitu. Nah, tanah liat ini biasanya memang menjadi salah satu hambatan dalam pertanian karena cara pengelolaannya yang susah. Tapi, kalau misalnya dikelola dengan benar, juga dapat memberikan hasil yang sangat baik. Tanah liat memiliki beberapa kekurangan, seperti drainasi yang buruk, dapat pecah-pecah, susah ditembus akar, dan pada musim kering bisa memadat dan lain-lain. Tapi, tanah liat sebenarnya memiliki kelebihan juga, yaitu menyimpan banyak nutrisi penting untuk tanaman. Dan karena sifat drainasinya yang buruk, sebenarnya dia banyak menyimpan air. Nah, cara pengelolaan tanah liat yang baik dapat dilakukan dengan 5 tips berikut. Yang pertama, tanah liat umumnya bersifat alkalin karena KTK-nya yang tinggi. Tanah alkalin itu maksudnya pH-nya tinggi gitu. Jadi karena pH tinggi tersebut, si unsur besi biasanya kurang tersedia untuk tanaman. Karena kalian dapat meningkatkan ini dengan menambahkan bahan organik seperti dari sampah makanan, pupuk kompos, pupuk kandang, dan sumber organik lainnya. Kalau tanahnya terlalu asam, juga bisa diberi pengapuran seperti pemberian kapur, gipsum, kalsium, jadi fleksibel aja. Tips kedua, perlu kalian tahu karena sifatnya yang lengket, orang kepikiran untuk menambahkan pasir pada tanah liat. Tapi penambahan ini sebenarnya perlu pengetahuan khusus ya, tidak bisa sembarangan. Penambahan pasir cenderung mengakibatkan partikel pasir yang besar justru akan menyebabkan pori pada tanah liat menjadi terisi, sehingga malah makin keras kayak beton. Orang-orang biasanya menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos dan yang lain untuk yang namanya top working. Jadi, kayak bisa meningkatkan drainasi pada tanah liat, sehingga tanaman dapat memanfaatkan nutrisi dan menembus tanah dengan mudah. Tips ketiga, jangan banyak-banyak diolah. Tanah liat sebenarnya nggak terlalu perlu banyak diolah, apalagi kalau musim hujan justru jangan diolah, karena tambah bakal lengket di mana-mana. Kalau pengolahannya pakai mesin berat, biasanya juga dapat membuat lapisan tapak bajak, jadinya akar tanaman malah susah untuk menembusnya. Pengolahan tanah biasanya dilakukan waktu tanahnya udah agak kering, dan dilakukan dengan menambah sedikit air, jadi tanahnya nggak terlalu keras. Tips keempat, jangan terlalu banyak pakai pupuk kimia. Pupuk kimia seperti pupuk urea cenderung bersifat panas karena bisa merusak tanah loh, juga bisa meninggalkan residu, sehingga jadi pencemaran tanah. Apalagi kalau tanahnya liat malah bakal susah untuk diperbaiki. Mengubah sistem pertanian juga bisa meningkatkan produktivitas dan juga baik untuk tanah loh. Nah, perubahan sistem pertanian ini seperti SRI atau System of Rice Intensification dan juga Mina Padi. Mina Padi ini seperti penanaman padi dengan ikan atau dengan hewan yang lainnya. Pertanian seperti ini sangat baik untuk tanah karena tidak banyak pengolahan lahan, sehingga tidak terjadi banyak pencemaran juga. Nah, tips kelima. Nah, yang terakhir yaitu sabar. Pertanian sangat butuh yang namanya kesabaran. Dan dengan perawatan yang telaten, semoga tanah Anda yang awalnya seperti ini bisa menjadi seperti ini. Nah, terima kasih sudah menonton. Healthy soil for healthy life.